Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah dimanapun berada. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita persiapkan hati kita untuk kita datang ke hadirat Tuhan, untuk kita mengagungkan akan namanya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita mengambil saat teduh sejenak. Kita merenungkan akan kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Kalaupun di pagi hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kita bersyukur kita masih bisa berbagi kasih dengan orang-orang di sekeliling kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kasih-Nya begitu besar Dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita siapkan hati kita. Kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita datang mengagungkan akan nama Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang layak terima segala sembah dan puji kita. Amin. Kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian dari Kirim Jemaat nomor 13, Allah Bapa Tuhan. Yesus Tuhan Sang Juru Selamat dan dari Roh Kudus yang memeteraikan setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus, sehingga yang percaya padanya tidaklah binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Biarlah ibadah ini dapat berjalan dari awal pertengahan hingga akhir di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, Shalom untuk kita semua. Shalom untuk jemaat Tuhan yang ada di mana saja, di rumah, di manapun. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dia menolong, Dia menjaga, Dia melindungi, bahkan Dia memberi yang terbaik di dalam langkah-langkah kehidupan kita. Untuk itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bermazmur baginya. Saya menjemput jemaat Tuhan untuk mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama dari kitab Mazmur. Sekali lagi Mazmur pasalnya yang ke-100. Ayat yang pertama saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat membaca ayatnya yang kedua, demikian seterusnya sampai dengan ayatnya yang ke-5. Sekali lagi Mazmur pasalnya yang ke-100, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian telah menemukannya, kita akan mulai membacanya secara silih berganti. Ayat yang pertama saya akan bacakan dan Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang kedua. Bunyinya demikian: Mazmur untuk korban sibur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi.
Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantaraannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bersama-sama kita baca ayat yang kelima, 1, 2, 3. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Apapun situasi kita, kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Untuk itu mari kita terus mengagungkan Dia, karena hanya Dialah Allah yang layak menerima puji dan sembah. Untuk itu kita siapkan hati dan pikiran kita masuk ke dalam hadirat-Nya yang suci dan kudus, dengan kita mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita. Dengan bersama-sama kita pujikan satu pujian untuk masuk ke dalam doa pengakuan dosa, yaitu Hidup Jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan. Segala puji, hormat, syukur kami nyatakan kepadamu. Engkau begitu baik, oh Tuhan. Kasih setiamu tak berkesudahan, bahkan selalu baru setiap hari. Segala puji dan sembah, segala hormat dan syukur layak Engkau terima, oh Tuhan. Karena begitu besar segala cinta-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Namun kami menyadari, oh Tuhan, sekalipun di tengah-tengah kami menikmati akan segala kasih setia, acap kali sebagai manusia kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan kepada sesama, bahkan kepada Tuhan. Kami telah berdosa. Kami mohon pengampunan yang berasal daripada-Mu, oh Tuhan. Kasihanilah kami, oh Tuhan. Layakkan kami masuk ke dalam hadirat-Mu yang suci dan kudus.
Biarlah hari ini ketika kami memuji memuliakan nama-Mu, ketika kami melakukan apapun, segala yang kami lakukan tidak terhalang oleh segala dosa dan kesalahan kami, tetapi apa yang kami lakukan semuanya berkenan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dengan iman kami percaya bahwa ketika kami mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami, Engkau Allah yang setia dan adil, Allah yang sanggup mengampuni kami, menyucikan kami dari segala dosa dan kejahatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Puji nama Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebagai hamba Allah saya menyatakan bahwa ketika kita mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita, maka Allah yang setia dan adil itu telah memberikan pengampunan kepada kita. Saya jemput jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita, bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma pasalnya yang pertama, ayat yang ke-16 dan 17 akan menjadi berita anugerah dan petunjuk hidup baru untuk kita di kesempatan hari Minggu, di kesempatan Minggu bulannya yang pertama di bulan April, di mana kita hari ini telah memasuki hari Minggu tanggal 4 April 2020. Maksud saya tanggal 5 April 2020. Bersama-sama kita akan membaca ayat yang ke-16 dan 17. Saya akan membaca ayat yang 16, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang ke-17. Bunyinya demikian, Roma 1 ayat 16, pasalnya yang pertama ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Biarlah kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita terus beriman dan berpengharapan di dalam Kristus Yesus yang sudah membenarkan kita. Bukan dengan hasil usaha kita dibenarkan, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Untuk itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengamini akan berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang baru saja kita baca tadi. Dengan bersama-sama kita pujikan satu pujian, Ikuti Kau Saja Tuhan, hidup jemaat nomor 370. Aku
Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas pengampunan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga telah mendengarkan berita anugerah Tuhan. Biarlah kita yang telah ditebus oleh Tuhan, kita terus memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sengaja kita kembali kita nyanyikan satu pujian dari Kim Jemaat nomor 246, Ya Allah yang Maha Tinggi. Tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena kita meyakini bersama bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kehidupan kita. Untuk itu marilah kita siapkan hati kita untuk kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sengaja kita untuk kembali kita nyanyikan satu pujian dan Kim Jemaat nomor 425 berkumandang suara dari seberang. Puji nama Tuhan, sidang jemaat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada, mari kita bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kebenaran firman Tuhan ini kita renungkan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Kepadamu-lah kami berseru dan berharap, kepada Kristus Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, yang rela berkorban mati bagi kami untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Pengorbananmu sangat berarti bagi kami, karena karya penebusanmu sempurna atas kami. Kami memerlukan Engkau, oh Tuhan. Kami bersyukur jika di dalam perjalanan kehidupan kami dapat mengenal Engkau. Engkau rela berkorban bagi kami di atas kayu salib hingga mati. Namun 3 hari kemudian Engkau bangkit. Kebangkitanmu sangat berarti, sehingga iman pengharapan kami bukan kepada pribadi yang sia-sia, pribadi yang mati, tetapi pribadi yang hidup, yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuntunlah setiap kami, oh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang sesaat lagi akan kami renungkan. Kuat kuasa Roh Kudus kiranya menuntun setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan siaran ini. Siapapun kami, dalam nama Tuhan Yesus, kuat kuasa Roh Kudus kiranya bekerja. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini karena dosa dan pelanggaran, supaya apa yang hamba lakukan dalam nama Tuhan Yesus, ketika hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini terlebih khusus, kehendak Tuhanlah yang terjadi. Dan setiap kami yang mendengar, kami membawa sukacita, membawa damai sejahtera yang berasal daripada. Terpujilah nama-Mu kekal sampai kekal. Kami semua bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya segala kekuatan roh setan, roh jahat yang mengganggu dalam nama Tuhan Yesus, Kau singkirkan. Dan biarlah dalam nama Tuhan Yesus, kami bukan hanya sekedar pendengar-pendengar yang setia saja, tetapi lebih daripada itu, kami menjadi pelaku-pelaku firman yang melangkah sesuai dengan kehendak. Inilah doa kami, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama-sama saya mengajak, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8. Sekali lagi kitab Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-39 akan menjadi bagian yang akan kita baca secara silih berganti. Ayat yang ke-31 saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat membaca ayat yang ke-32, demikian seterusnya sampai dengan ayatnya yang ke-39. Bunyinya demikian. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari.
Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat yang ke-37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketakutan, kekhawatiran menjadi satu kenyataan yang acap kali terjadi akhir-akhir ini. Kepada siapa saja, di mana saja. Tentu pemicu dari ketakutan, kekhawatiran ini tidak lain dan tidak bukan. Untuk saat-saat ini boleh dikatakan pemicunya karena perkembangan COVID-19 yang semakin hari semakin cepat penyebarannya. Kalau di bulan Maret lalu masih ada jumlah di Indonesia yang jumlahnya puluhan, tetapi perkembangan yang begitu cepat membawa suatu kenyataan di mana hari ini kita sudah masuk di dalam berita-berita yang menunjukkan kepada kita bahwa penyebarannya sudah mencapai angka ribuan di Indonesia. Dan tidak menutup kemungkinan perkembangan itu pun kita semakin takut, kita semakin bimbang, kita semakin khawatir dengan kenyataan yang kita hadapi. Tetapi izinkanlah saya menyampaikan satu hal yang sangat penting melalui kebenaran firman Tuhan ini. Di mana kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan hal ini membawa kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak perlu hanyut di dalam ketakutan. Saya mau katakan hal ini tidak mudah. Karena wajar yang namanya manusia khawatir, bimbang, ragu, dan takut. Karena bagaimanapun kita bukan manusia-manusia yang terbuat dari besi dan baja, tetapi kita ini adalah manusia-manusia yang masih makan makanan sehari-hari. Kita masih ada di dalam kehidupan yang penuh dengan berbagai macam problematika. Kita manusia-manusia yang masih ada dengan berbagai macam masalah. Sehingga saya mau katakan wajar kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang mungkin khawatir, mungkin menjadi bimbang dan ragu. Tetapi saya mau katakan kebenaran firman Tuhan yang membawa kita melihat kebenaran di kesempatan pagi hari ini menunjukkan kepada kita tidak perlu takut, karena Allah yang kita sembah adalah Dia yang ada di pihak kita. Sekali lagi saya katakan, kita tidak perlu takut karena Dia ada di pihak kita. Hal yang sangat penting untuk membawa kita meyakinkan di dalam diri kita untuk tidak perlu takut, yaitu kesadaran bahwa Dia, sekali lagi Dia ada di pihak kita. Saya mau katakan kepada saudara bahwa keberpihakan Allah kepada kita bukan berarti
memutuskan masalah-masalah. Alkitab menjelaskan kepada kita bagaimana seorang Yusuf, sekali lagi seorang Yusuf, yang sekalipun dia dekat dengan Tuhan, dia ada bersama dengan Tuhan, tetapi dia tidak lepas dari masalah. Dan seolah-olah nampaknya Allah tidak berpihak kepada kita sekalipun. Kalau kita melihat di dalam kenyataan kehidupan kita, kita sudah setia kepada Tuhan. Tetapi kalau kita kembali lagi ke dalam kisah Yusuf tadi, kita bisa menarik kesimpulan Yusuf yang setia kepada Tuhan sekalipun. Sekali lagi, Yusuf yang setia kepada Tuhan, dia tidak lepas dari masalah. Dia dibenci oleh kakak-kakaknya, sampai-sampai dia dibuang ke dalam sumur, sampai-sampai dia dijual kepada Potifar. Dan ketika dia dipercayai oleh Potifar untuk mengurusi rumah tangganya, terkait dengan urusan-urusan rumah tangga, yang terjadi justru dia difitnah oleh istri dari Potifar. Dari sumur dijual, dan akhirnya dia masuk ke dalam penjara. Bukankah justru kalau kita lihat masalah demi masalah terjadi dalam hidup kita? Itu artinya saya mau katakan kepada saudara, sekalipun Allah berpihak kepada Yusuf, bukan berarti Yusuf tidak ada masalah. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, sekalipun Allah di pihak kita, bukan berarti kita tidak ada masalah. Kenyataan yang kita hadapi, acap kali justru kita diperhadapkan dengan berbagai macam masalah. Tetapi mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini. Proses di mana Allah berpihak kepada kita dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-30, di mana di situ dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Artinya di sini bahwa Allah sesungguhnya ada di pihak kita. Dia menyerahkan anaknya untuk saudara dan saya. Dia rela datangkan anaknya, di mana minggu ini adalah minggu sengsara. Tanggal 10 besok kita akan bersama mengenang peristiwa Jumat Agung, di mana di hari Jumat Agung itu kita mengenang keberadaan dari Yesus Kristus yang rela berkorban untuk saudara dan saya. Dia menyerahkan nyawa karena kita. Dia menderita karena kita. Dia relakan dirinya dipaku, disalib, dimahkotai duri. Bahkan proses menuju salib sungguh luar biasa. Dia rela dicaci maki, dia rela diludah. Sehingga di dalam ayat yang ke-8, maksudnya di dalam pasal yang ke-8 ayat yang ke-30, Paulus ketika dia menulis surat kepada jemaat Roma, dia mempertanyakan, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia?
sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa Dia berpihak kepada kita. Dia mati untuk saudara, untuk menebus dosa-dosa saudara. Saya mau katakan kepada saudara, inilah masalah besar kita, yaitu masalah dosa. Dosalah yang memutuskan hubungan antara Allah dengan manusia, sehingga kematian Kristuslah yang menjadi bagian penting bagi manusia untuk bisa memperoleh penebusan dosa. Sehingga pertanyaan selanjutnya dari Paulus di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa ternyata yang membela kita adalah pribadi yang sudah berkorban bagi kita. Saya mau katakan kepada saudara, saya tidak menutup-nutupi bahwa kenyataan yang kita hadapi penuh dengan masalah dan bisa membuat kita khawatir. Berita-berita di televisi, berita-berita yang terus berkembang menunjukkan kepada kita untuk kita memiliki 1001 alasan untuk takut dan khawatir. Yang menjadi korban COVID-19 di Indonesia begitu banyak deretan nama-nama pendeta. Bahkan berita terakhir begitu banyak kabar yang menunjukkan begitu banyak jemaat Tuhan yang terkena COVID-19. Mungkin saudara bertanya-tanya, di mana pembelaan Tuhan? Di mana keberpihakan Tuhan? Saya mau katakan kepada saudara, tidak, jangan lupa. Kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Sekali lagi saya katakan, hanyalah sementara, namun kehidupan kekal itulah yang menjadi poin penting di dalam perjalanan kehidupan manusia. Di manakah ketika manusia mati itu menjadi bagian penting, karena untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, disitulah kehidupan kita yang sesungguhnya. Sehingga dengan dasar itu, saya mengatakan kepada saudara, masalah yang boleh datang silih berganti, tetapi dengan baik Allah berpihak kepada kita. Keberpihakan itu terwujud dengan nyata tatkala Dia mati untuk saudara, Dia bangkit pada hari yang ketiga untuk saudara dan saya juga. Sehingga silakan masalah pergumulan datang silih berganti, tapi Allah di pihak kita. Yusuf, seorang yang setia, yang tetap taat di tengah berbagai macam badai kehidupan. Tetapi kenyataan di dalam kisah yang dikisahkan di dalam kitab Kejadian menunjukkan kepada kita bahwa Yusuf pada akhirnya menjadi seorang perdana menteri di tanah Mesir. Saya katakan sekali lagi, selama Dia berpihak kepada kita, Dia siap memberi jalan keluar. Dia siap menguatkan saudara. Dia siap peduli kepada saudara. Engkau yang letih, lesu, lemah dan berbeban berat, percayalah, Dia siap menolong. Dia siap membuka jalan. Hal yang kedua yang bisa kita lihat melalui kebenaran firman Tuhan ini, mulai dari ayat yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-36. Kalau yang pertama tadi di situ dikatakan bahwa Allah, Dia berpihak kepada kita. Di dalam ayat yang ke-34 di situ tertulis, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita
penindasan atau kesaksakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembunyi. Hari-hari ini mungkin kita merasa diri kita seperti domba-domba sembunyi. Tapi dengar baik, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu ragu di dalam mengiring Kristus. Sekali lagi, mengapa demikian? Karena Dia membela kita. Dia berpihak, tetapi Dia juga adalah pembela. Musuh kita bukan manusia-manusia dari muka bumi, tetapi musuh kita sesungguhnya adalah iblis yang selalu berusaha untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Persis seperti khotbah yang kemarin saya ungkapkan. Dia datang seperti pencuri yang mau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia tidak senang adanya namanya damai sejahtera. Dia tidak senang adanya yang namanya sukacita. Dia tidak senang adanya yang namanya pengharapan kasih di dalam Kristus. Dia tidak suka. Dia selalu berusaha untuk mengobrak-abrik segala kebenaran-kebenaran yang ada pada kita. Dan hari-hari ini iman pengharapan kita diuji dan semakin diuji. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, dengar baik. Bagian firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa jelas dan tegas bahwa Dia adalah pembela kita. Dia pembela kita. Dia pembela kita. Iblis seringkali mendakwa kita. Ya, dia berdosa dan layak untuk masuk ke dalam penghukuman kekal. Tapi satu saat nanti, ketika dakwaan itu muncul bagi kita, orang-orang yang percaya, kita akan tertunduk dan tidak berdaya. Tetapi percayalah, seperti di dalam kursi pengadilan, ketika iblis mendakwa dan terus mendakwa kita, sebelum dijatuhkan putusan, kita bersyukur ada pengacara agung. Ada pengacara agung yang siap membela kita, di mana dia akan berkata, ya memang dia berdosa. Dia mengakui manusia itu berdosa. Dan kita orang-orang berdosa, ketika kita mengakui akan pengorbanan Kristus yang sudah menyelamatkan kita, ketika dengan iman kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang sudah menanggung dosa kita, saya mau katakan kepada saudara, itu dia kuncinya, di mana dia akan berkata, memang dia berdosa, tetapi sudah aku bebaskan dosanya melalui pengorbananku di atas kayu salib. Sehingga dengan dasar pembelaan itulah, saudara dan saya, firman Tuhan tegas mengatakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Sekali lagi, kita tidak binasa. Kita akan menikmati hidup yang kekal, bukan karena hasil usaha kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, wajar kalau kita takut karena kita manusia, tapi jangan takut berlebihan. Jangan kita bimbang berlebihan. Jangan kita ragu-ragu di dalam melangkah secara berlebihan, ragu terus, khawatir terus, bimbang terus, takut terus. Karena
Yesus yang kita sembah, Dia sudah membela kita. Sekalipun hari-hari yang kita lewati, kita seperti domba-domba sembelihan, domba-domba yang siap untuk dihabisi. Hal yang ketiga, selain Dia adalah pembela kita. Ayat 37 sampai 39 menunjukkan kepada kita satu hal yang luar biasa, di mana Dia yang kita sembah, Dia yang mengasihi kita. Dia berpihak, Dia membela, Dia juga yang mengasihi kita. Saudara, hari-hari ini mungkin saudara ditinggal pergi oleh orang-orang yang saudara kasih, dan tidak menutup kemungkinan hari-hari yang akan datang saudara akan mengalami kedatangan yang sama. Orang mungkin mencibir engkau, orang mungkin mempertanyakan engkau dengan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana Allah yang engkau sembah? Pertanyaan yang muncul bagaikan pertanyaan dari seorang istri Ayub. Untuk apa kau sembah Allah yang sudah membuat engkau menjadi kacau balau ini? Tetapi jawaban Ayub, jangan ketika engkau sedang diberkati saja engkau bisa menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Pernyataan di mana Ayub berkata, dengan telanjang aku datang ke bumi, dengan telanjang pula akan kami pulang. Saya mau katakan kepada saudara, jangan lupa harta, kekayaan, kedudukan, reputasimu, segala hal yang luar biasa yang engkau miliki di dunia ini sesungguhnya hanyalah sementara, hanyalah sesaat, karena semuanya akan berakhir. Tetapi dengan dasar kasih Allah lah yang membawa kita untuk bisa menikmati anugerah yang begitu luar biasa, yaitu kita diselamatkan. Saya sangat yakin kalau yang terbaik saja Tuhan berikan kepada kita, apalagi untuk hal-hal lain di dalam perjalanan kehidupan kita. Dia mampu. Kalaupun kita tidak diizinkan untuk memiliki, rencana Tuhan tetap indah. Rencana Tuhan tetap indah. Percayalah itu. Karena Dia mengasihi kita. Ayat yang ke-38 mengatakan kepada kita, Paulus memiliki keyakinan, dan biarlah keyakinan ini pun menjadi milik kita. Di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, di sini dikatakan tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dari mana kasih Allah itu? Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Puji Dia, sembah Dia, agungkan Dia, tinggikan Dia. Berpengharapanlah hanya kepada Yesus yang sudah mengasihi engkau, yang sudah mewujudkan cinta dengan luar biasa. Saya bersyukur di balik peristiwa ini justru membawa kita sadar akan hal yang penting. Pencarian kita kepada Tuhan kiranya menyadarkan kita bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang berpihak kepada kita, Allah yang membela saudara dan saya, Allah yang juga mengasihi saudara dan saya. Mari kita satu di dalam Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti ini, Tuhan. Allah yang berpihak kepada kita, Allah yang membela kita,
Ajar jemaat Tuhan untuk terus menyadari bahwa Tuhan yang kami sembah begitu luar biasa pembelaan, begitu luar biasa kasih kepada setiap kita. Baik saudara-saudara yang ada di rumah ataupun di mana saja saudara mendengar siaran. Kalau hari-hari ini hari-hari di mana engkau dirundung dengan kekhawatiran, kebimbangan, keraguan-raguan di dalam menampaki hari-hari, kiranya engkau tidak meninggalkan juru selamat, tetapi biarlah engkau terus bergantung, berharap hanya kepada Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita mengamini kebenaran firman Tuhan tadi dengan penuh sukacita dan kesungguhan iman pengharapan kita. Kita pujikan himne jemaat 350 Yesus Pemandu. Bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini dari sepanjang segala abad, mari kita ikrarkan bersama pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini. Kita meyakini bersama bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu takut karena Tuhan ada di pihak kita. Dialah pembela kita dan bahkan Dia mengasihi kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini kita akan bersama-sama menaikkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kembali kita nyanyikan satu pujian dan himne jemaat nomor 457, Ya Tuhan Tiap Jalan. Sejak
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi yang ada di rumah dimanapun berada, kita akan menaikkan pergumulan-pergumulan doa kita. Saya membacakan satu ayat kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yeremia pasal 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap waktu Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah ada batasnya, dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami selalu mengimani itu ya Tuhan. Kalau kesempatan ini berada berkumpul bersama, menaikkan puji sembah kepada-Mu ya Tuhan, mengucap syukur untuk karya keselamatan yang sudah Tuhan nyatakan dalam langkah kehidupan kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di sepanjang hari-hari yang sudah kami lalui, bahkan sampai pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa rencana Tuhan indah dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mohon Tuhan, dengarlah setiap anak Tuhan yang mana saat ini akan pergumulan-pergumulan hidup kami. Bapa di surga, kami ada dalam pergumulan hidup, dan kami percaya bahwa Allah kami tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu ada bersama dengan kami, yang mengetahui akan setiap pergumulan-pergumulan hidup kami. Bapa di surga, kami mohon, dengarlah kami semua ya Tuhan. Pergumulan apapun yang kami hadapi, Tuhan Yesus siap untuk menolong kami. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami berdoa menyerahkan negara kami ini ya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus mengenal akan dunia ini yang mana saat ini diguncang dengan wabah virus corona ini ya Tuhan. Secara manusia, sebagai manusia tentunya kami khawatir, kami bimbang dan kami ragu. Namun kami kepada siapa kami berseru? Hanya kepada Allah kami, sumber kekuatan kami, kepada Allah kami yang sanggup untuk memberikan kami kemampuan, memberikan kami kekuatan untuk kami tetap kuat untuk melangkah menghadapi hidup ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, penyertaan Tuhan kiranya hadir. Pimpinlah negara kami ini, lindungilah negara kami ini ya Tuhan. Sekalipun di mana Tuhan kami melihat kenyataan yang sekarang terjadi, virus corona yang sudah menyebar ini, yang sudah banyak korban yang mengalami terinfeksi ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah hadir, memimpin, Kaulah yang telah menyatakan kuasa-Mu. Kami yakini bahwa kasih-Mu akan nyata pada korban-korban yang saat ini Tuhan terbaring Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ulurkan tangan-Mu ya Tuhan, jamalah keberadaan kondisi tubuh mereka dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Jemahan Tuhan nyata, kuatan kuasa Tuhan nyata. Mereka dapat memperoleh kekuatan kesembuhan ilahi ya Tuhan. Berdoa ya Tuhan untuk tenaga medis yang berupaya dengan kerja keras mereka untuk melayani ya Tuhan. Tuhan juga jaga lindungi. Tuhan berikan mereka kekuatan supaya mereka dapat kuat untuk dapat menghadapi akan setiap pasien-pasien yang saat ini Tuhan mengalami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, pemimpin kami, Tuhan jaga lindungi, Tuhan menyertai bersama dengan bawahan-bawahan mereka ya Tuhan. Apa yang saat ini Tuhan mereka melakukan ya Tuhan, biar dengan hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan, mereka dapat memikirkan ke depan untuk bangsa negara ini ya Tuhan, dari situasi yang ada ini ya Tuhan, sehingga mereka dapat melakukannya dengan aman, dengan baik oleh karena Tuhan selalu melindungi. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk seluruh dunia ini ya Tuhan. Begitu banyak yang diperhadapkan dengan kasus virus corona ini. Pertolongan Tuhan hadir. Kami percaya bahwa ini atas seizinnya Tuhan. Dengan adanya virus corona ini Tuhan, kami mau belajar untuk sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada-Mu ya Tuhan. Kami yang sudah merasakan di mana kasih Tuhan nyata dalam hidup kami. Terkadang kami lalaikan akan kasih-Mu ya Tuhan. Tapi dengan adanya, dengan izinnya Tuhan melalui virus corona ini, kami mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan.
dan kami mau terus untuk mengakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Tuhan berkati dunia ini. Tuhan pulihkan akan dunia ini ya Tuhan dari wabah virus corona ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan nyata. Terima kasih Bapa di surga, pada kesempatan ini berdoa untuk lingkungan sekitar gereja ini ya Tuhan. Penyertaan Tuhan hadir, memberkati, melindungi dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga tempat ini ada dalam benteng Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga setiap kegiatan-kegiatan yang diadakan semuanya dapat berjalan dengan aman dan baik. Bapa di surga, pada saat ini menyerahkan juga jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka, maka dimanapun mereka berada ya Tuhan, Tuhan hadir pimpin selalu, lindungi mereka, jaga, tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Hindari mereka dari kuasa-kuasa yang tidak berasal dari-Mu ya Tuhan. Jauhkan mereka dari situasi di mana virus corona ini ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan ada bersama dengan mereka juga. Bapa di surga, kami berdoa juga akan setiap aktivitas dari setiap jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan kiranya jaga, lindungi, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan kiranya menyertai akan setiap gerak langkah kehidupan mereka. Di saat mereka di rumah, di saat mereka dalam beraktivitas, Tuhan selalu menjaga, memberkati selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mendoakan kami yang ada di Pulau Bali ini, kami jauh dari orang tua, keluarga besar sama saudara kami yang ada di kampung halaman. Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan menjaga, melindungi mereka, jauhkan mereka dari sakit penyakit, jauhkan mereka dari wabah virus corona ini. Oh Tuhan, kami berdoa, berikan mereka kesehatan, berikan mereka panjang umur ya Tuhan, supaya senantiasa mereka selalu menikmati akan penyertaan Tuhan selalu ada. Mendoakan juga ya Tuhan, apapun pekerjaan yang mereka jalankan, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan buat berhasil akan masa depan dari orang tua keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seruan-seruan doa yang sudah kami panjatkan ya Tuhan. Kami akan memasuki minggu yang baru. Kiranya Tuhan hadir menyertai, memberkati kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan ya Tuhan. Bapa di surga, firman Tuhan yang meneguhkan kami pada kesempatan ini ya Tuhan, bahwa Allah kami yang sudah menyertai, memberkati kami, Allah kami yang luar biasa yang sudah mengasihi kami. Kami yakin itu pasti akan nyata dalam kehidupan kami hari masa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ucapan doa-doa kami ya Tuhan. Doa-doa yang kami mohon Tuhan disempurnakanlah dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah dimanapun berada, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita sisihkan persembahan kita dan nantinya kita akan bawa ke gereja. Namun sebelum kita memberikan persembahan kita, kembali kita nyanyikan satu pujian dari jemaat nomor 337, betapa kita tidak bersyukur. Baik, Bapak Ibu Saudara Tuhan, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, mari kita berdoa.
Segala puji dan segala syukur kepadamu ya Tuhan. Di saat pagi yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala waktu dan kesempatan yang indah yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami anak-anak-Mu boleh menikmati akan segala berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada saat yang indah ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bahkan kami telah dilawat, disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang ada dalam hati kami, Engkau terus berbicara bagi kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami hari lepas hari, kehidupan yang selalu senantiasa mengandalkan Engkau, berharap bergantung kepada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di tengah segala berkat-Mu yang kami nikmati hari lepas hari. Di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami boleh memberikan Tuhan melalui persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau memberkati segala persembahan Tuhan. Engkau tutup bungkus Tuhan, Engkau suci kuduskanlah ya Tuhan. Biarlah persembahan ini berbau harum daripada hadirat-Mu, menjadi perluasan-Mu di permukaan bumi Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati setiap pekerjaan kami semua, segala usaha yang kami lakukan. Biarlah berkat-Mu Tuhan selalu senantiasa kami nikmati dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami hanya dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Kita bersama-sama telah memasuki akhir dari rangkaian ibadah kita. Kita percaya bahwa Tuhan, Dia tetap memberkati, melindungi, menjaga, dan memberikan segala sesuatu yang terbaik di dalam hari-hari kita. Untuk itu, di kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan selamat datang untuk mereka yang baru pertama kali mengikuti siaran kita di kesempatan hari Minggu ini. Salam kenal dari GPPI Sansinar untuk saudara dan saya. Silakan saudara terus ada bersama dengan siaran-siaran langsung yang selalu akan dilangsungkan di hari Minggu, dan spesial di minggu ini, tepatnya di tanggal 10 mendatang, kita akan melangsungkan siaran langsung di hari Jumat dalam rangka kegiatan Jumat Agung, di mana kita akan mengenang peristiwa Kristus Yesus yang kita sembah. Sejarah mencatat bahwa Dia datang ke dunia untuk berkorban bagi kita. Kematiannya sangat berarti bagi kita karena Dia menebus dosa-dosa kita. Tetapi yang lebih berarti lagi, 3 hari kemudian Dia bangkit. Iman pengharapan kita bukan diarahkan kepada pribadi yang mati, tetapi kepada pribadi yang bangkit, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Untuk itu, saudara-saudara yang sudah tercatat di dalam jemaat GPPI Sansinar, tetaplah engkau setia, sekalipun hari-hari yang kita lewati, hari-hari yang pahit, penuh pergumulan. Tapi jangan takut, Dia berpihak pada kita, Dia pembela kita, dan Dia juga mengasihi kita. Kiranya renungan dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca di kesempatan saat ini betul-betul menguatkan saudara dan saya. Dan hari ini saya juga akan umumkan satu bagian yang penting, di mana dalam minggu ini ada saudara-saudara kita yang berulang tahun. Kepada Ibu Marlisa Lei, tanggal 5 April, selamat berulang tahun. Kepada Ananda Elda Gloria, tanggal 6 April. Bapak Adi, tanggal 6 April. Bapak Ardi Kasih, 9 April. Ananda Deo Santo Luci,
tanggal 9 April, dan Ananda Fridon Tira tanggal 9 April, Ibu Arce Kasih 9 April, Saudara Andi Yanto 9 April, Ibu Ori Kut tanggal 8 April, Ananda Good L tanggal 10 April, Ananda Umbu Juan Muda tanggal 11 April. Ada bagian firman Tuhan yang spesial untuk saudara-saudara yang berulang tahun, yaitu dari Amsal 3 ayatnya yang ke-16. Umur panjang ada di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Biarlah itu betul-betul menjadi kenyataan untuk saudara-saudara yang terus bergantung berharap kepada Tuhan. Kegiatan-kegiatan pelayanan kita karena dampak dari virus corona sedikit terhambat, tetapi harapan saya justru dalam kesempatan ini, mari saudara-saudara yang adalah kepala-kepala rumah tangga, bapak-bapak, silakan pimpin anak dan istri bapak ibu saudara sekalian untuk datang kepada Tuhan. Demikian juga ibu-ibu yang memiliki anak, mari kita betul-betul dekatkan diri kita kepada Tuhan. Seperti Yusuf yang tetap setia, tetap taat. Sekalipun hari-hari yang dilewati adalah hari-hari yang pahit, saatnya kita akan melihat bagaimana karya Tuhan, pembelaan Dia terus dan nyata di dalam hari-hari yang kita lewati. Percayalah itu. Dan saya yakin dan percaya bahwa di balik peristiwa ini, totalitas kita, kesungguhan kita kepada Tuhan, biarlah betul-betul semakin nyata. Kita terus mendoakan pemerintah, kita terus doakan bangsa-bangsa yang mengalami dampak dari COVID-19. Biarlah dari peristiwa ini kita semakin sadar bahwa pengharapan kita hanya pada Tuhan, dan kita terus berharap kepada Tuhan. Saya sendiri tidak tahu sampai kapan kenyataan ini akan dihadapi, tapi saya yakin Tuhan tetap beserta dengan kita. Untuk itu mari kita tetap semangat, kita tetap menyerahkan totalitas hidup kita hanya kepada Dia yang sanggup melakukan segala perkara. Untuk itu mari kita yang ada di dalam ruangan ini, mari kita bangkit berdiri dan mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang melimpah-limpahkan segala hikmat, kekuatan, kesehatan yang tidak terbatas di dalam langkah-langkah kehidupan kami. Tuhan, izinkanlah kami menjadi pribadi-pribadi yang terus menyadari akan pembelaan Tuhan, terus menyadari akan keberpihakan-Mu kepada kami, dan terus menyadari betapa besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga segala apapun yang kami kerjakan dengan segala hikmat, kekuatan, kesehatan, kiranya hadir di dalam kehidupan kami, oh Tuhan. Untuk itu jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat yang berasal dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus memberkati kita semua yang ada di tempat ini, mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara dan kita semua dimanapun saudara berada, bersinar bersama sang sinar. Mari kita pujikan bersama, dan yang penuh sukacita kita bersama-sama nyatakan kasih Kristus di dalam hari-hari yang kita lewati.
bersinar bersama Sang Sinar. Biarlah melalui pujian ini ada tekad, ada semangat di dalam diri kita untuk menjadi berkat bagi dunia, karena dunia memerlukan kasih Tuhan, dan biarlah kita menyatakan kasih. Bersinar bersama Sang Sinar dari gulita dunia, harapan bagi dunia telah hadir untuk kita, menerjang gulita dunia, menerpa gelap malam. Marilah tetap bersinar bersama Sang Sinar. Bersinarlah terus bersama Kristus Yesus Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.